Ya pemirsa, apa dan siapa hari ini seorang anak juru servis jam tangan menjadi salah satu wisudawan terbaik Akademi Angkatan Laut. Prosesi wisuda dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Sersan Mayor 1 Taruna atau Sermatutar Rahil Rahmafinia menjadi satu dari 5 lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut yang diwisuda pada Jumat lalu di Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Orang tua Sermatutar Rahil berprofesi sebagai juru servis jam tangan. Saat masih dalam masa pendidikan, Rahil masih bisa membantu orang tuanya dengan menyisihkan uang saku yang didapat selama pendidikan untuk kebutuhan adik-adiknya di rumah. Kini, Rahil menjadi salah satu lulusan terbaik dan menerima piagam penghargaan Adi Prasta atas prestasi tersebut. Jumat lalu, Rahil menjadi bagian dari 107 taruna tingkat 4 Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67 yang diwisuda oleh Kasal Yudo Margono. Dan selain memperoleh gelar sarjana terapan pertahanan, nantinya para wisudawan ini juga akan menyandang pangkat Letnan II setelah disumpah dan dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta pada 14 Juli mendatang. Setelah dilantik, para lulusan Akademi Angkatan Laut ini akan menjadi kepala divisi di KRI dan juga menjadi komandan peleton bagi Taruna Korps Marinir. Selesainya masa pendidikan tadi kita tutup dan kita berikan prestasi-prestasi yang bagi taruna berprestasi kita berikan penghargaan, dan nantinya dia untuk persiapan menjadi perwira muda yang akan langsung diterjunkan ke lapangan baik di KRI maupun di pasukan marinir. Karena 4 tahun ini mereka adalah siap pakai sehingga tidak ada pendidikan lagi. Setelah lulus ini, selesai dilantik, mereka kembali lagi dan langsung menuju ke satuan-satuan Angkatan Laut baik di kapal perang maupun di satuan marinir. Sersan Mayor 1 Taruna Rahil Rahmafinia dikenal berprestasi bahkan hampir di setiap tahun ajaran menjadi yang terbaik di korpsnya, yakni Korps Supply. Taruni asal Padang ini juga dikenal sangat menyayangi keluarga, diantaranya dengan menyisihkan uang saku untuk membantu orang tua dan adik-adiknya. Kali ini kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Sermatutar Rahil Rahmafinia. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Mbak Rahil. Ini selamat atas penghargaannya menjadi salah satu lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut ya. Terima kasih, selamat siang. Ya, Mbak Rahil menjadi lulusan terbaik dari Korps Supply. Bisa dijelaskan, Mbak, Korps Supply itu tugas dan fungsinya apa saja? Dan 4 tahun ini apa saja yang dipelajari di dalam pelajarannya? Ya, secara garis besar di Akademi Angkatan Laut ini memiliki 5 korps. Yang pertama itu pelaut, lalu teknik, elektro, supply, dan marinir. Sedangkan kami korpsnya itu supply. Di supply ini kita melaksanakan fungsi dalam mendukung sistem senjata armada terpadu, mulai dalam manajemen logistik dan keuangan matra laut, khususnya dalam bidang administrasi umum. Lalu di sini kami melaksanakan fungsi dalam dukungan logistik operasi KRI, dukungan logistik pangkalan, hingga logistik Mabes, hingga di tingkat Mabes TNI. Dukungan logistik untuk KRI. Nah, Mbak Rahil, kira-kira apa sih kiatnya hingga menjadi yang terbaik di Korps Supply? Kiat sehingga menjadi yang terbaik di Korps Supply, sebenarnya kami hanya melaksanakan setiap pendidikan, setiap pelajaran, atau setiap kegiatan itu dengan ikhlas. Dengan melaksanakan semua kegiatan yang diberikan itu dengan semaksimal mungkin. Dan hasilnya tentu tidak mengecewakan dan sesuai yang kami harapkan. Mbak Rahil, saya juga kemarin melihat bahwa dalam wisuda yang dilakukan, Mbak Rahil mendapatkan ucapan selamat langsung dari Pak Kasal. Gimana Mbak rasanya Mbak? Benar sekali, atas ucapan yang diberikan langsung oleh Bapak Kasal, tentunya itu merupakan kesempatan yang sangat langka bagi Taruna Akademi Angkatan Laut. Dan dalam upacara wisuda penutupan, alhamdulillah kami berkesempatan untuk diberikan ucapan selamat secara langsung oleh Bapak Kasal. Tentunya kami merasa sangat senang sekali
dan merasa bangga atas kesempatan itu. Membanggakan sekali ya Mbak Rahil. Nah Mbak Rahil sebagai taruni, apakah ada pendidikan yang dirasa sama rata dengan taruna atau memang ada batasan-batasan pendidikan sebagai taruni? Untuk yang kami rasakan selama kami melaksanakan pendidikan di Akademi Angkatan Laut, tentunya tidak ada perbedaan gender. Yang hanya dibedakan itu tempat kami tidur. Untuk kegiatan lainnya kami sama, karena kamu yang dipilih menjadi taruna Akademi Angkatan Laut, apakah itu wanita atau pria, pasti memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan di Akademi Angkatan Laut. Sama rata, sama rasa ya. Mbak Rahil, saya penasaran sama Mbak Rahil. Dari kecil sebenarnya cita-cita Mbak Rahil ini mau jadi apa sih Mbak? Apakah memang sudah bercita-cita jadi tentara sejak kecil atau gimana? Untuk cita-cita menjadi TNI memang dari kecil. Untuk TNI Angkatan Laut sendiri, saat menganjak SMA baru kami berkeinginan untuk menjadi TNI Angkatan Laut. Seperti itu. Awalnya motivasinya dari mana sih Mbak Rahil? Terus respon orang tua ketika Mbak Rahil bilang nih aku pengen masuk nih ke Angkatan Laut, itu gimana? Untuk respon orang tua tentunya sangat mendukung sekali. Apapun yang kami inginkan, jika itu terbaik untuk kamu, selalu didukung dan diberikan semangat serta motivasi oleh kedua orang tua serta doa dari orang tua tentunya, sehingga kami menjadi taruna Akademi Angkatan Laut. Nampaknya orang tua Mbak Rahil juga sangat suportif ya dengan apa yang dipilih anaknya. Mbak Rahil sebenarnya anak keberapa sih Mbak? Dari berapa bersaudara? Saya merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Anak pertama ya. Nah, profesi orang tua Mbak Rahil sendiri apa sih? Tentara juga kah? Atau sama sekali nggak ada latar belakang tentara? Kami kedua orang tua tidak ada background TNI sama sekali. Ayah bekerja sebagai servisjan, ibu rumah tangga. Baik, ini saya juga lihat di layar kaca ada keseharian dari orang tua Mbak Rahil nih Mbak. Mungkin bisa diceritakan Mbak Rahil kesehariannya bagaimana sih sehari-hari orang tua Mbak Rahil ini? Keseharian orang tua kami, ayah yang terutama selalu bekerja di pasar seperti yang ditayangkan. Selama kami kecil hingga kami dewasa hingga menjadi TNI, bagian dari TNI Angkatan Laut, orang tua kami selalu bekerja keras, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan kami, untuk walaupun itu hanya semampunya, hanya minim mungkin, tapi kami tetap merasa berkecukupan, merasa bangga atas usaha dari ayah kami. Ya Mbak Rahil, ini aku lihat bapaknya ini ya, ada usaha servis jam ya. Mbak Rahil sendiri bisa nggak sih servis jam atau pernah bantu-bantu gitu? Dari kecil kami sering bersama orang tua kami, ayah apalagi setelah pulang sekolah kami selalu datang ke sana. Jadi kami sering melihat dan sedikit-sedikit bisa. Ya Mbak, kami juga mendapatkan informasi bahwa dulu saat pelayaran dengan KRI Bima Suci yang kebetulan rutenya mampir ke Padang. Nah Mbak Rahil juga sempat mengirimkan uang saku untuk dibelikan nasi Padang Mbak ya. Itu unik sekali ceritanya Mbak. Gimana ceritanya Mbak Rahil? Saat kami tingkat 3, kami sedang melaksanakan Latek Kartika Jalakrida, yaitu pelayaran selama 3 bulan, dan alhamdulillah salah satu etapenya itu di Padang. Sehingga dari jauh-jauh hari kami sudah menghubungi orang tua kami, karena kami akan melaksanakan sandar di Padang. Untuk itu kami meminta ke orang tua kami, dan istilahnya saat orang tua kami berkunjung dengan membawa buah tangan, dan kami memberikan atau menyisipkan uang, kami menyisipkan sedikit. Baik, berarti gigih bekerja untuk menyisihkan juga membantu orang tua ya Mbak Rahil ya. Nah Mbak Rahil, setelah 4 tahun lulus, ada nggak sih pesan untuk pemirsa jika ingin menempuh pendidikan yang sama di Angkatan Laut, apalagi untuk perempuan? Untuk pesan-pesan kepada saudara dan rekan-rekan di luar sana, jangan pernah terkendala oleh
Mungkin itu finansialmu, mungkin itu kemampuanmu, mungkin itu gendermu. Tapi di Akademi Angkatan Laut ini, khususnya di TNI Angkatan Laut ini, tidak memandang dari ekonomi keluargamu, tidak memandang siapa kamu, tapi dari manapun kamu, dari kalangan manapun kamu, asal kamu itu memiliki keunggulan, memiliki kemampuan usaha dan niat, kamu bisa bergabung di Akademi Angkatan Laut. Khususnya kami sendiri, kami hanya bermodal kesehatan, lalu bermodalkan jasmani. Kami melaksanakan tes yang baik secara terus-menerus dan kami alhamdulillah bergabung. Setelah bergabung, kami tidak dipungut biaya sama sekali dan bahkan bisa menyisipkan sedikit untuk keluarga kami. Baik, nah sarannya bagus sekali Febrian ya, untuk tetap semangat, yang penting niatnya kuat untuk masuk TNI Angkatan Laut. Terima kasih Sermatutar Rahil Rahmafinia, semoga sukses selalu ke depannya dan sehat selalu Mbak Rahil.